Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin pemirsa Wijha TV yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini merupakan hadis yang derajatnya hasanun syahihun, Rasul pernah bersabda, kata beliau, salah satun uksimu bihinna wa uhadithukum hadisan fahfaduhu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara yang aku bersumpah dan aku sampaikan sebuah berita, fahfaduhu, maka jagalah apa yang aku sampaikan ini. Itu yang Rasul katakan. 3 perkara yang Rasul sampaikan. Yang pertama, kata Rasul, ma nakoso malu abdin min sodakotin, bahwa harta salah seorang tidak akan berkurang karena digunakan untuk sodakoh. Jadi ini merupakan suatu kepastian dari Rasul SAW bahwa ketika harta itu disodakohkan, maka harta itu tidak akan berkurang. Dan para ulama ini banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud apa yang disampaikan oleh Rasul itu yaitu keutamaan dari pahala ketika seseorang melaksanakan sodakoh. Sehingga dalam hadis lain Rasul pernah bersabda, tasoddaku walau bisyikki tamroh fa innaha hijabum minanar. Bersodakohlah kalian walaupun hanya dengan 1 butir atau 1 biji kurma. Sebab dengan melaksanakan sodakoh itu maka akan bisa terhindar atau sebagai penghalang dari api neraka. Jadi itu yang Rasul sampaikan. Yang pertama, manakoso malu abdin min sodakotin, bahwa ketika harta itu disodakohkan, maka harta itu tidak akan berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, madulima abdun madlamatan fasobaro alaiha illa zadahu lahu izan. Maka ketika atau tidaklah seorang hamba mendapatkan suatu kedoliman, ketika dia didolim oleh orang lain, tidaklah seorang hamba didolim, ternyata pasobaro alaiha, orang tersebut bersabar,
hamba yang didolim itu bersabar, illa zadahullahu izzan, maka Allah akan menambah kehormatan, akan mengangkat derajat kemuliaan bagi orang yang bersabar itu. Nah, ini yang kedua. Jadi orang yang didolim kemudian dia bersabar terhadap kedoliman yang dia terima. Kemudian yang ketiga, Rasul mengatakan, ma pataha abdun baba mas'alatin illa patahullahu lahu baba fakrin. Tidaklah seseorang dia membuka pintu meminta-minta, artinya ketika seseorang prinsipnya itu meminta-minta kepada orang lain, maka illa patahullahu lahu baba fakrin, kecuali Allah akan membukakan pintu kefakiran bagi orang tersebut. Ini artinya Rasul memberikan peringatan jangan sampai seseorang itu dalam prinsipnya dia sesuatu itu hanya meminta dari orang lain. Tidak ada keinginan untuk berusaha, tapi dia hanya mengharapkan pemberian atau dia usahanya itu meminta-minta pada orang lain. Maka ketika seperti itu, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran bagi orang tersebut. Ini artinya bukan berarti kita tidak boleh menerima pemberian orang lain. Ketika kita memang diberi suatu pemberian oleh orang lain, ya silahkan terima. Tapi prinsipnya bahwa kita tidak meminta apa yang diberikan oleh orang lain tersebut. Tapi yang dilarang oleh Rasul ketika kita meminta-minta, sehingga menjadi suatu karakter, menjadi suatu prinsip bahwa segala sesuatu itu hanya meminta pada orang lain tanpa kita berusaha sendiri. Nah, itu 3 hal yang Rasul sampaikan, walaupun ini sifatnya khobariyah, tentunya ini merupakan insaiyah, merupakan perintah kepada kita. Yang pertama, sebagaimana Rasul katakan tadi, bahwa harta tidak akan berkurang ketika disedekahkan, maka ini menjadi perintah bagi kita untuk senantiasa terus berusaha untuk melaksanakan sedekah. Kemudian Rasul mengatakan bahwa ketika hamba didolim, tidaklah seseorang didolim, kemudian bersabar, kecuali Allah akan memberikan kemuliaan pada hamba itu. Ini artinya bahwa kita dituntut untuk senantiasa bersabar, bahkan ketika kita menerima kedoliman dari orang lain, maka kita harus bersabar. Sebab banyak orang yang tidak mampu bersabar, sehingga ketika dia menerima kedoliman dari orang lain, maka dia membalas kedoliman itu dengan kedoliman yang lebih besar lagi. Nah, itulah yang tidak diperintahkan, tapi justru kita diharapkan untuk bersabar ketika mendapatkan kedoliman. Dan yang terakhir tadi Rasul mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki prinsip meminta-minta, tapi kita harus berusaha sendiri, sebab kalau kita hanya meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran pada orang yang dalam hidupnya itu selalu meminta-minta, tidak ada usaha dari dirinya. Nah, itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.